Menantu Super Han San Qian. Bab 6181 Gaya bertarung Han San Qian. Itulah gaya bertarung Han San Qian, dan tentu saja, itu juga gaya bertarung yang normal. Saat tubuh Han San Qian bergerak, seluruh pertempuran dimulai lagi. Di posisi kuburan, meskipun semua orang dalam posisi bertahan, mata mereka jelas tertuju pada posisi Han San Qian. Ketika serangan pertama datang, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata, takut Han San Qian akan hancur berkeping-keping di bawah serangan seperti itu. Akibatnya, Han San Qian tidak hanya tidak hancur berkeping-keping, tetapi dia juga muncul di depan semua orang dengan sangat mudah. Banteng aneh itu benar-benar tercengang, dia menepuk kura-kura tua itu dan berkata dengan tidak percaya, orang ini, bisakah? Bisakah dia begitu mesum? Kura-kura tua itu sangat bangga, dia tersenyum ringan dan berkata, sial, apakah menurutmu orang yang bisa membuatku, Basia, mengenalinya sebagai kakak tertuanya, bisa menjadi orang biasa? Aku tidak takut untuk memberitahumu, ketika aku pertama kali bertemu dengan kakak tertuaku, aku sebenarnya tahu betul bahwa orang ini luar biasa. Meskipun dia tampak disegel oleh sesuatu saat itu, kekuatan mengerikan yang tersembunyi di balik segel itu sebenarnya sangat menakutkan. Biar ku beritahu ini, kebugaran fisik kakak tertuaku mungkin terlihat biasa saja bagimu, bahkan hanya seorang manusia biasa, tetapi sebenarnya tubuhnya berasal dari sumber yang hebat. Bagaimana itu berasal dari sumber yang hebat? Tanya banteng aneh itu dengan bingung. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak dapat melihat detailnya, jelas bahwa tubuhnya adalah tubuh super kuat yang diciptakan oleh manusia dan tubuh tertinggi yang diberikan oleh harta spiritual surga dan bumi. Dengan kata lain, tubuh kakak tertuaku adalah hadiah dari surga dan berkah dari manusia. Apa yang disebut hadiah dari surga secara alami adalah bakat dari tubuh itu sendiri, yang dilahirkan bersamanya, atau itu adalah ciptaan secara kebetulan. Singkatnya, itu adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh alam atau keberuntungan. Apa yang disebut berkah dari manusia diperoleh, mengacu pada latihan sendiri, atau transmisi keterampilan oleh orang lain, Del. Dan jelas bahwa tubuh Han San Qian memiliki kedua kondisi tersebut. Yang terpilih. Sapi aneh itu menatap kura-kura tua itu dengan heran. Dahulu kala, ia pernah mendengar legenda semacam ini. Yang disebut sebagai orang terpilih itu secara alamiah luar biasa sejak lahir, dan dengan berbagai petualangan yang telah ia lalui, ia akhirnya menciptakan kehidupan legendarisnya. Orang seperti ini terlahir sebagai anak kesayangan surga. Tentu saja, dia juga bisa menjadi penguasa dunia. Kekuatannya berada di luar imajinasi siapapun. Dia akan sepenuhnya mengubah aturan, mengubah tatanan, dan mengubah seluruh dunia. Namun, pada kenyataannya, orang seperti itu sulit ditemukan. Bahkan jika Anda menggambarkannya sebagai sekali dalam 1000 tahun, agak berlebihan untuk meremehkannya. Karena keberadaannya sebenarnya tidak dihitung dalam tahun, tetapi berdasarkan kebutuhan aktual. Ketika dunia berubah dan tatanan dibangun kembali, orang seperti ini sering muncul. Kemunculannya terlalu berarti, dan kemunculannya juga berarti terlalu banyak kesulitan. Namun di sisi lain, orang ini cukup kuat untuk mengubah tatanan. Coba pikirkan seberapa cakapnya dia. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, kamu, kerbau aneh, adalah orang yang berstatus. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu menemukan orang acak untuk mengikutimu? Bodoh, kita semua berasal dari periode yang sama. Kita dapat dianggap sebagai sesama penduduk desa dalam arti lain. Bagaimana mungkin aku bisa menipu kamu? Hanya saja dalam beberapa hal, aku melihat sesuatu lebih jelas daripada dirimu. Karena itu, ketika ada hal-hal yang baik, aku akan segera mengeluarkannya dan membaginya denganmu. Strain Ox mengangguk. Dengan berat, hei, tahukah kamu, ketika kamu mengatakan orang ini sangat tidak biasa sebelumnya, aku memang bisa melihat bahwa dia berbeda, tetapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini akan sangat berbeda sampai sejauh itu. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, di masa lalu, kita juga perlu memihak. Di dunia saat ini, kita masih tidak bisa hidup tanpa hal-hal ini. Jika kamu memilih orang yang tepat, kamu bisa menjadi orang hebat di dunia bahkan jika kamu berbaring. Jika kamu memilih orang yang salah, tidak seorang pun akan tahu bahkan jika kamu mati karena kelelahan.
Jadi, kita tidak bisa ceroboh tentang ini, karena ini menyangkut masa depan kita. Ini bahkan lebih penting daripada metode apa yang kamu praktikkan atau sihir apa yang kamu praktikkan. Sapi jantan aneh itu terkekeh dan berkata, itu benar. Hehe, sebelumnya, aku tidak memilih tim yang tepat, jadi aku berakhir menjaga kuburan. Kali ini, semuanya berbeda. Bab 6182, sangat menyakitkan. Semakin sapi aneh itu memikirkannya, semakin bahagia dia. Tentu saja. Dia juga semakin berterima kasih kepada kura-kura tua itu. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan yakin apakah dia bisa menemukan paha yang begitu kuat. Sekarang, dia tidak hanya memiliki paha, tetapi yang terpenting, paha ini membuatnya memegangnya dengan sangat erat. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka mulai dengan bantuan seperti itu. Dia adalah penyumbang pertama. Belum lagi hal-hal lain, setidaknya fondasi kepercayaan di masa depan sangat baik, dan tentu saja dalam hal bergaul, itu jauh lebih baik daripada orang lain. Terima kasih. Sapi aneh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kura-kura tua itu tersenyum tipis, mulai sekarang, semua orang akan mengikuti kakak tertuaku. Terus terang, kita akan menjadi kawan seperjuangan dan saudara di masa depan. Jika kamu benar-benar mengingat kebaikanku, ketika burung yang patah itu bertengkar denganku di masa depan, bantu aku mengucapkan beberapa patah kata lagi. Kura-kura tua itu tersenyum tanpa malu. Sapi aneh itu jauh lebih jujur. Setelah mendengar permintaan kura-kura tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Permintaan ini memang tidak sulit, tetapi agak buruk. Hei, seperti yang kamu katakan, kita semua adalah saudara di masa depan, dan manusia burung itu sama, jadi maksudku, mengapa repot-repot saling mengincar? Jika Tuan Han tahu tentang ini, dia mungkin tidak akan senang. Kura-kura tua itu menatap Strain Bull dengan aneh, sialan, Strain Bull, kamu serius, apakah kamu tidak akan membantuku? Hei, aku katakan kamu serius, nak, kamu sangat berterima kasih padaku tadi, kenapa kamu tiba-tiba memalingkan wajahmu dan mengabaikanku? Strain Bull tampak malu dan memaksakan senyum, bukannya aku tidak mengenalimu, aku hanya merasa tidak banyak dari kita yang tersisa. Dan sangat sulit untuk bisa bersama karena takdir. Jadi, tidak perlu bagi untuk bersikap picik. Pergilah ke neraka, bagaimanapun juga, aku tidak harus bertarung dengan manusia burung itu, tetapi aku tidak boleh kalah sama sekali dalam keterampilan verbal. Kecuali jika manusia burung bau itu memanggilku paman di mana-mana di masa depan, maka aku dapat mempertimbangkannya. Melihat kura-kura tua itu seperti ini, Strain Bull tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya bisa menghela napas dan segera mengganti topik pembicaraan. Ini semua cerita selanjutnya. Lihat, Tuan Han berkelahi dengan sekelompok orang itu lagi. Kura-kura tua itu tahu bahwa orang ini mencoba mengalihkan topik pembicaraan, tetapi ketika dia menoleh, Han Sanqian mulai bertarung lagi, dan itu sangat intens, sehingga perhatiannya dengan cepat teralih kembali. Menghadapi serangan gila dari segala arah, Han Sanqian sama sekali tidak panik. Di satu sisi, dia mendesak baju zirah hitam abadi untuk melawan, dan di sisi lain, dia mendesak langkah kakinya untuk menghindar dengan panik dengan metode jantung Taiyan. Untuk sementara waktu, meskipun Han Sanqian tidak menyelesaikannya dengan keras seperti sebelumnya, dia tampak sangat mendominasi, tetapi mengandalkan penghindaran cerdas semacam ini, dia juga mendukung mode pertunjukan lain. Itu cerdas. Orang ini seperti asap tipis, melambaikan dirinya dengan sembarangan di angin, dan seperti awan putih, menggunakan metodenya sendiri untuk bergerak dan berjalan di bawah sinar matahari yang terik. Sulong paling dekat dengan Han Sanqian, tetapi dia mencoba menyerang Han Sanqian beberapa kali, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendekati Han Sanqian. Setelah putaran pertarungan ini, Han Sanqian baik-baik saja, tetapi dia sudah lelah dan terengah-engah. Dua utusan lainnya jelas tidak jauh lebih baik. Mereka menyerang dari sayap kiri dan kanan. Meskipun sudutnya tampak sangat licik, efek serangan mereka terhadap Han Sanqian sangat buruk. Mereka bahkan tidak menyentuh kulitnya. Orang ini seperti ikan loah di lumpur. Anda dapat dengan jelas melihatnya di depan Anda, dan Anda bahkan dapat menyentuhnya langsung dengan tangan Anda.
Namun pada kenyataannya, ketika Anda hendak menyentuhnya, dia tiba-tiba melintas dan menghilang sepenuhnya. Kedua utusan itu mengatakan bahwa mereka akan menyerang Han San Qian dari samping, tetapi saat mereka bertarung, mereka menemukan bahwa mereka tampaknya menjadi orang yang diserang. Karena mereka benar-benar terlalu frustrasi. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, mereka tidak menyentuh Han San Qian, dan mereka diserang dari belakang oleh Han San Qian dari waktu ke waktu. Jika mereka tidak memperhatikan, kedua orang ini akan selalu dipukul oleh Han San Qian sekali atau dua kali. Kultivasi Han San Qian sangat tinggi. Bahkan jika dia hanya menyentuh mereka dengan ringan, dia dapat melukai kedua orang ini secara menyeluruh. Meskipun situasinya tidak lepas kendali, jelas bahwa itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Bab 6183 Serangan. Ada apa dengan orang ini? Dia bahkan tidak bisa disentuh. Tidak apa-apa. Dia sangat fleksibel. Kita tidak punya pilihan lain untuk saat ini. Namun, dengan begitu banyak dari kita, bahkan jika kita meludahkan seteguk air liur, itu akan cukup untuk menenggelamkan orang ini. Yang kita butuhkan adalah kesabaran. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, kita secara alami akan memakannya perlahan-lahan. Dia tidak bisa bertahan lama. Utusan lain memberi semangat. Pikirkanlah, Han San Qian sekarang memang ganas, tetapi itu tidak berarti dia selalu bisa begitu ganas di tengah orang banyak. Dia selalu memiliki batas, dan jelas bahwa orang-orang mereka dapat melakukan batas ini. Ada puluhan ribu dari mereka. Memikirkan hal ini, kedua utusan itu menahan rasa sakit dan terus mengintensifkan serangan. Dan Sulong jelas melancarkan serangan pada saat semua orang bekerja sama dan jelas ingin melakukan serangan balik. Ini secara alami sesuai dengan harapan Han San Qian. Bagi Han San Qian, dia tidak panik karena dia memiliki rencananya sendiri. Dia pertama-tama mengambil kesempatan untuk menghindar. Ketika musuh menyerang dengan ganas, meskipun ia dapat bertahan, itu jelas tidak perlu karena itu hanya akan membuatnya menghabiskan lebih banyak energi. Ia memilih untuk menghindar, dan bahkan dipermalukan oleh sekelompok orang untuk sementara waktu, dan hanya bisa menghindar dengan frustrasi dan malu. Melihat Han San Qian dalam postur seperti itu, sekelompok orang akhirnya menghela napas lega, dan serangan mereka terhadap Han San Qian menjadi lebih ganas. Orang ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saudara-saudara, bertahanlah. Sulong berteriak untuk meningkatkan moral. Ketika para prajurit mendengar perintah ini, dan melihat bahwa Han San Qian memang mulai menyusut dan bertahan, dan agak kelelahan, moral mereka melonjak, dan niat membunuh mereka juga meningkat, dan serangan mereka terhadap Han San Qian secara alami menjadi lebih ganas. Tiba-tiba, situasinya menjadi semakin kacau, dan Han San Qian tampaknya berada dalam situasi yang putus asa. Manusia burung kecil, lihatlah apa yang disebut tuanmu, mengapa, sekarang dia seperti tikus. Meskipun utusan utama itu jelas tidak sebaik QR dalam hal kultivasi, dan dipukuli oleh QR hingga muntah darah dalam keadaan normal, tepat ketika QR hendak melukainya sepenuhnya, orang ini tersenyum dan berbicara. QR mengerutkan kening, dan melihat kembali ke Han San Qian di belakangnya. Benar saja, dia melihat bahwa Han San Qian dikelilingi oleh banyak orang dan dalam bahaya. Tidak mungkin, tuanku dapat dengan mudah menahan semua seranganmu, bagaimana dia bisa dengan mudah dikelilingi olehmu? Ini hanya tipuan. Meskipun QR tidak mengakuinya, jelas bahwa nadanya tidak lagi begitu tegas, tetapi relatif lebih takut dan khawatir. Sebenarnya, QR benar-benar khawatir tentang situasi Han San Qian, tetapi sekarang dia terjerat oleh utusan utama, dan tidak ada cara baginya untuk terbang ke langit dengan cepat dan memberikan dukungan apapun kepada Han San Qian. Meskipun kultivasi utusan utama ini tidak sebaik dirinya saat ini, jika dia digunakan untuk mendukung dirinya sendiri, itu memang bisa tertunda untuk waktu yang lama. QR merasa cemas dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menunjukkannya di wajahnya. Kamu gemetar bahkan saat berbicara. Tahukah kamu apa artinya ini? Itu berarti kamu tidak lagi percaya diri pada tuanmu. Utusan utama itu kembali mengendalikan situasi, dan momentumnya menjadi sangat kuat dalam sekejap. Setelah mengambil inisiatif, dia memanfaatkan momen ketika QR terganggu dan dengan cepat melancarkan serangan.
Meskipun Kuer hampir tidak dapat mengatasinya, jelas bahwa dia terganggu dan sulit untuk melawan. Setelah hanya beberapa ronde, Kuer harus menarik diri dan terbang menjauh, mencoba melarikan diri dari pertarungan dengannya. Dia masih ingin terbang ke langit, dan kemudian memberikan dukungan daya tembak kepada Han Sanqian yang terjebak dalam pengepungan. Setidaknya Kuer sendiri percaya bahwa hanya dengan dukungan daya tembaknya sendiri, Han Sanqian akan memiliki harapan terbesar untuk menerobos ini. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Kuer mencoba mengambil tindakan secara langsung terlepas dari kemungkinan serangan dari belakang. Dan apakah Han Sanqian, yang terjebak dalam pengepungan, benar-benar dalam krisis seperti yang dilihat Kuer? Bab 6184, Serangan Balik. Jawaban ini jelas tidak mungkin. Karena Han Sanqian berani memaksa masuk, tentu saja, dia sudah punya solusi yang sesuai. Bahkan jika rencananya salah, bahkan jika dia tidak menduga situasinya akan berkembang ke titik di mana dia tidak bisa benar-benar mengatasinya. Kemudian, ketika dia dikepung tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan mereka mengepungnya dengan mudah. Ini tidak mungkin cara Han Sanqian untuk menghadapinya, juga tidak mungkin gaya Han Sanqian dalam melakukan sesuatu. Dia tidak akan pernah memaksakan diri ke dalam situasi putus asa ketika melakukan sesuatu dalam rencananya. Meskipun situasi saat ini membuatnya terkepung, dia jelas punya rencana strategisnya sendiri untuk melakukannya. Rencana strategis ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk memancing mereka ke dalam perangkap. Ketika semua orang ini mendesak ke arahnya, itu berarti mereka sangat dekat dengannya. Selama dia langsung melakukan serangan balik saat ini, bagaimana sekelompok orang ini bisa bersembunyi dan bagaimana mereka bisa melarikan diri? Jelas, mereka sama sekali tidak tepat waktu. Hampir pada saat itu, Han Sanqian, yang tampaknya telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, tiba-tiba tersenyum dingin, lalu berbalik dan langsung mencabut kapak pangu. Di bawah kapak pangu, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, di bawah serangannya yang sangat tajam, apakah dia sendirian atau dalam kelompok orang, bagi Han Sanqian saat ini, sebenarnya, tidak ada perbedaan. Dia langsung melakukan serangan balik, seperti memotong melon dan sayuran. Kelompok orang berpakaian hitam yang tampaknya tak terkalahkan sama sekali tidak dapat menahan ketajaman kapak pangu. Hampir hanya bertatap muka, beberapa orang berubah menjadi abu di tempat di bawah cahaya kapak. Sulong memimpin tim untuk bertarung, jadi dia secara alami bergegas ke depan. Ketika kapak pangu datang, dia merasa bahwa kapak itu sangat biasa dan tidak ada yang aneh tentangnya, tetapi ketika bilah kapak langsung menyerang, cahaya dingin yang dibawa oleh bilah kapak masih membawa pencegahan yang besar padanya. Dia hampir tidak perlu berpikir terlalu banyak, dan secara tidak sadar tahu bahwa bilah kapak itu sangat kuat. Benar saja, setelah dia menghindar ke samping, kekuatan besar itu langsung menyapu belasan orang berpakaian hitam di belakangnya dan mengubah mereka menjadi abu. Wajah Sulong menjadi pucat karena terkejut, mulutnya terbuka lebar sejenak, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa-apaan ini? Meskipun setiap orang memiliki kesenjangan besar dalam kultivasi, jika para prajurit bertarung sendirian, mereka pasti akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun, dalam analisis terakhir, mereka hanya bisa bertarung sendirian. Han Sanqian dikelilingi oleh orang-orang. Bahkan jika dia melawan, ada begitu banyak orang yang melawan. Tetapi orang ini, dengan satu kapak, dia membunuh lebih dari selusin orang. Jelas, Han Sanqian sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk bersikap keterlaluan. Pengalaman memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap kapak di tangan Han Sanqian. Mungkinkah benda ini adalah senjata ajaib? Memikirkan hal ini, Sulong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kapak itu lagi. Dalam sekejap, benda itu memberinya perasaan yang lebih kuat. Namun, jika dia hanya melihat penampilannya, dia selalu merasa bahwa itu bukan hal yang baik. Kamu, apa ini? Sulong bertanya dengan gemetar ketakutan. Han Sanqian tersenyum menghina, tanpa menjawab apapun, mengambil kapak pangu, dan terus menyerang dengan panik dengan ayunan besar. Dia tidak akan pernah berhenti karena alasan atau situasi apapun. Baginya, pembunuhan sekarang sudah dipersiapkan sejak lama. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Membunuh itu seperti minum air.
Hanya dalam beberapa putaran, puluhan pria berpakaian hitam telah ditebas oleh kapak, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Kedua utusan itu ingin menyerang dari kiri dan kanan, tetapi pengalaman mereka hampir sama dengan Sulong. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Han San Qian, dan langsung didorong mundur oleh kapak pangu milik Han San Qian. Benda itu begitu kuat sehingga jika Anda tidak terluka oleh bilah kapak, tetapi hanya melewati cahaya kapaknya, Anda akan merasakan kulit kepala kesemutan dan dingin di tulang belakang Anda. Keduanya saling memandang dengan panik, dan kemudian mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Sungguh sulit untuk membayangkan mengapa kapak ini, yang tampak biasa saja, begitu kuat. Kuer tersenyum dingin, maaf, sepertinya kamu tidak bisa tertawa lagi. Bab 6185 Aku benar-benar tidak bisa tertawa. Wajah utusan utama itu mengembun, dan dia sangat marah hingga muntah darah. Namun, kata-kata Kuer memang tepat sasaran. Ya, dalam keadaan seperti ini, tentu saja dia tidak bisa tertawa. Jelas bahwa dia baru saja menyiapkan pengepungan untuk membunuh Han San Qian. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata, orang itu tidak hanya menerobos, tetapi juga langsung mengaktifkan mode pembunuhan balasan. Lagi pula, dia juga memiliki puluhan ribu pasukan, dan ini setidaknya adalah markasnya. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata, ya Tuhan, tiba-tiba menjadi markas Han San Qian? Ini tidak realistis. Orang ini hanya satu orang. Bagaimana dia bisa memalingkan wajahnya dan menjadi agresif begitu dia mengatakannya? Tahan, tahan untukku. Dia meraung keras. Utusan utama mencoba menggunakan metode ini untuk membangkitkan kembali moral anak buahnya, atau untuk mendesak prajuritnya agar tidak menyerah dan meningkatkan serangan. Karena dia tahu betul bahwa hanya dengan cara ini situasi dapat dibalik, dan hanya dengan cara ini burung bau ini tidak akan memenuhi syarat untuk pamer di depannya. Bagaimanapun, dia juga seorang komandan. Saat dia berteriak keras, sejumlah besar prajurit segera mengumpulkan keberanian mereka untuk membunuh Han San Qian. Sebagai penguasa aula cabang, Sulong tentu saja tidak bisa tidak mematuhi perintah. Oleh karena itu, meskipun dia tahu kekuatan kapak pangu di tangan Han San Qian, dia harus membunuh Han San Qian dengan paksa. Paling-paling, dia bisa lebih berhati-hati dan lebih banyak menghindar, berusaha untuk tidak membiarkan kapak itu melukainya. Gelombang serangan baru datang lagi, tetapi bagi Han San Qian, dia sama sekali tidak takut. Dia masih mengandalkan kapak pangu di tangannya untuk membunuh jalan berdarah. Tidak ada yang bisa menghentikan ketajaman kapak pangu, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki Han San Qian, tidak peduli berapa banyak orang yang berdiri di depannya, tidak peduli berapa banyak orang yang menatapnya dari belakang. Kekuatan pangu biasa saja, tetapi sangat mendominasi. Ayo! Han San Qian berteriak dengan marah dan menarik kapaknya. Melihat sekeliling, semua orang mundur lagi untuk sementara waktu, dan kebanyakan orang begitu takut sehingga mereka menelan ludah mereka dengan gugup. Tidak mungkin, dia terlalu kuat. Orang ini tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat dengan kapak di tangannya. Kecuali jika Anda orang gila, Anda akan tahu saat ini bahwa Anda tidak dapat menghadapinya secara langsung. Jika kau membunuhnya, sekelompok orang mungkin tidak dapat membantu. Jika dia membunuhmu, sekelompok orang mungkin tidak dapat menahannya. Bagaimana cara melawan ini? Bunuh! Han San Qian berteriak marah dengan kapak di tangannya. Melihat tidak ada yang berani melangkah maju, dia berbalik dan menyerang Kuer. Kuer telah terjerat oleh utusan utama, jadi sulit baginya untuk terbang ke udara untuk mendukung Han San Qian untuk sementara waktu. Karena Han San Qian tidak dapat dihentikan, dia secara alami harus menarik Kuer keluar sepenuhnya. Hanya dengan membebaskan Kuer dan membiarkan Kuer menyiapkan artileri, di udara lagi, serangan yang lebih ganas akan menyusul. Memikirkan hal ini, Han San Qian bergegas maju dan langsung menyerang utusan utama. Utusan utama itu terkejut. Dengan kekuatan pribadinya, sebenarnya sangat sulit untuk menghadapi Kuer. Sekarang, jika Han San Qian ditambahkan, dia hanya akan menjadikan dirinya target hidup. Dia buru-buru memanggil anak buahnya untuk mengepungnya, dan utusan serta Sulong juga bergegas untuk mendukungnya pada saat pertama. Bagi mereka, utusan utama adalah komandan mereka.
Jika sesuatu terjadi pada utusan utama, itu akan menjadi bencana total dan aib bagi mereka. Oleh karena itu, sekelompok orang hampir mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikannya. Namun, kekuatan kapak Pangu terlalu besar. Bahkan jika sekelompok orang bergegas pada saat pertama, efek sebenarnya sangat umum. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikan Han San Qian secara efektif, dan hanya dapat menyaksikan serangan gila Han San Qian pada utusan utama. Utusan utama merasa getir. Menghadapi serangan ganas Han San Qian, dia berkeringat deras. Serangan ini terlalu ganas. Setiap kapak tiba-tiba diserang dengan kekuatan penghancur. Meskipun dia nyaris menghindarinya dan tidak terluka secara langsung, kekuatan serangan kerasnya sangat ganas. Setiap kali dia menggunakan pedang untuk melawan, getaran gila Dewa Pedang dapat membuat mulut harimaunya mati rasa. Dia seperti manusia yang mencoba melawan raksasa sebesar gunung. Benturan kekuatan murni itu cukup untuk membuat seluruh tubuhnya hancur berantakan.